Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ikhwah sekalian dan akhwat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini di kota Madinah atau malam hari di tanah air, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di satu majelis ibadah yang merupakan afdhalul ibadat sebagaimana penjelasan para ulama, yaitu menuntut ilmu. Bahwasanya termasuk ibadah yang paling afdal adalah menuntut ilmu. Oleh karena itu terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan ilmu. Sebagaimana banyak orang yang lalai, yang mereka menyangka bahwasanya beribadah itu hanya sholat, puasa, bersedekah, bayar zakat, ya, dan ritual-ritual ibadah yang lainnya. Mereka lalai bahwasanya menuntut ilmu itu merupakan ibadah yang sangat agung. Bahkan sebagian orang mengatakan dia adalah afdalul ibadat, ibadah yang paling afdal. Kenapa? Karena dengan ilmu maka akan terbuka pintu-pintu kebaikan dan akan tertutup pintu-pintu keburukan. Orang mengenal jalan-jalan kebaikan dengan ilmu, dan orang mengenal jalan-jalan keburukan untuk dijauhi dengan ilmu juga. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan sesuatu kecuali meminta tambahan ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah, "Rabbi zidni ilma." Ya Allah, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang bisa menumbuhkan amalan saleh. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan lalu kita telah selesai dari pembahasan hadis-hadis yang berkaitan tentang fikih wudu. Adapun pada pertemuan kita kali ini kita mulai masuk dalam bab yang lain yang disebutkan oleh penulis kitab Umdatul Ahkam Abdul Ghani Al-Maqdisi dengan judul bab al-istitabah, atau dalam nuskhah yang lain disebut bab dukhulul khala wal istitabah, yaitu bab tentang beristinja. Ya, para ulama banyak ibarat mereka, ungkapan mereka untuk mengungkapkan masalah ini. Ada yang mengatakan bab al-istitabah yang artinya al-istinja. Mereka ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yastatibu ahadukum biyaminihi." Artinya janganlah kalian beristinja dengan tangan kalian, dengan tangan kanan kalian. Ada yang mengatakan bab dukhulul khala, bab masuk dalam WC. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul khala." Jika salah seorang dari kalian masuk dalam WC. Ada yang menyebut dengan ibarat yang lain, ungkapan yang lain, yaitu bab qadaul hajah. Bab adab qadaul hajah, yaitu bab adab-adab tentang bagaimana tatkala buang air, ya. Semuanya maknanya sama, yaitu bab penjelasan tentang adab-adab tatkala kita buang hajat, tatkala kita buang air, ya. Tatkala kita masuk ke dalam WC. Ikhwani fillah akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Beliau membawakan beberapa hadis, kalau tidak salah 6 hadis. Dan hadis yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabi al-jalil al-masyhur Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya dia berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith." Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masuk ke dalam WC
beliau berkata, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari al-khubuth dan dari al-khaba'ith. Anas bin Malik adalah sahabat yang ma'ruf, yang masyhur, yang merupakan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia namanya adalah Anas bin Malik bin Nadhr bin Damdam ibn Zaid bin Haram al-Ansari. Beliau adalah penduduk kota Madinah dari kalangan sahabat kaum Ansar, para sahabat kaum Ansar. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, maka datanglah ibunya Anas bin Malik, yaitu Ummu Sulaim. Ya. Tatkala itu umur Anas bin Malik umur masih 8 tahun atau 10 tahun. Maka Ummu Sulaim pun membawa anaknya Anas bin Malik menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil Anas bin Malik agar dia menjadi atau membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan Anas bin Malik agar memperoleh harta yang banyak dan anak yang banyak serta dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka jadilah Anas bin Malik termasuk orang yang paling kaya di kota Madinah. Bahkan beliau memiliki anak yang sangat banyak. Disebutkan bahwasanya anak beliau itu sampai jumlahnya 80 lebih. Banyak sekali anaknya, ya, 80 lebih. Semuanya laki-laki kecuali cuma 2 perempuan, yaitu Hafsah dan Ummu Amr. Yang lainnya laki-laki semuanya. Kemudian juga Anas bin Malik diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memiliki kebun yang isinya buah-buahan. Kalau orang-orang lain itu panennya cuma sekali dalam setahun. Tapi berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kebun Anas ini penuh dengan barakah. Jadi dia memanen dalam setahun 2 kali. Kemudian juga berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Anas bin Malik dipanjangkan umurnya. Umurnya lebih daripada 100 tahun. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia adalah sahabat yang paling terakhir meninggal. Ya. Meskipun khilaf di antara para ulama, dan yang rajih yang paling terakhir meninggal adalah Abu Tufail. Akan tetapi Anas bin Malik adalah sahabat yang paling terakhir meninggal di Basrah. Yang paling terakhir meninggal di Basrah. Bahkan dia pernah berkata, la a'lamu, ya, saya tidak mengetahui ala wajhil ard. Sekarang ini saya tidak mengetahui ada di atas bumi orang yang masih hidup yang pernah sholat di 2 kiblat kecuali saya. Kata Anas bin Malik, tatkala umurnya sudah mencapai masa tua, dia mengatakan, sekarang ini saya tidak tahu seorang pun yang masih hidup yang pernah sholat menghadap 2 kiblat, menghadap Baitul Maqdis dan menghadap Ka'bah kecuali saya. Ya, karena Anas bin Malik sempat menemui mengalami sholat menghadap Baitul Maqdis sebelum Ka'bah dipindahkan, kiblat dipindahkan dari Baitul Maqdis menuju Mekah. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Demikianlah ya sedikit biografi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan dia sangat terkenal dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau salat dengan salat yang sangat panjang, ya. Sampai-sampai kaki beliau bengkak, ya, karena salatnya yang sangat lama, ya. Sampai-sampai suatu saat dia pernah sholat mengimami orang dengan sholat yang lama. Akhirnya Anas bin Malik melaporkan kepada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, yaitu seorang yang sangat zalim, yang sangat kejam. Akhirnya Hajjaj bin Yusuf ini pun menyuruh mendatangkan Anas bin Malik. Kemudian dia pun menyakiti Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Beliau meriwayatkan dalam masalah ini, beliau meriwayatkan satu hadis yang menjelaskan tentang adab bagaimana seorang tatkala ingin masuk WC, yaitu dengan membaca sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, selalu kalau masuk WC membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari khubuthi wal khaba'ith. Dan zahir dari hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengucapkan doa ini, dia mengucapkan dengan suara yang terdengar, artinya suara yang keras dan didengar oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala. Oleh karena itu para ulama khilaf, ya, apakah
Seorang yang tatkala masuk WC membaca doa ini dengan suara yang lantang, artinya didengar oleh orang lain, ataukah dengan suara yang sir, dengan suara yang pelan yang dia dengar sendiri. Ada yang mengatakan yang sunnah dengan suara yang keras, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga didengar oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ulama lain mengatakan tidak, cukup dengan suara yang pelan, tidak perlu keras. Adapun Nabi SAW mengeraskan suaranya karena dia untuk mengajarkan hal ini kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ala kulli hal, intinya seorang tatkala ingin masuk WC hendaknya dia mengucapkan doa ini, doa yang sangat agung yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah wa fiddin azanillahu wa iyyakum. Dalam hadis ini disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala. Kalau kita terjemahkan secara letterlek, secara harfian, artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau masuk ke dalam WC, dakhala itu artinya masuk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau masuk dalam WC dia membaca doa. Oleh karena itu Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah dalam ahkamul ahkam beliau mengatakan bahwasanya doa itu tidak mengapa jika diucapkan tatkala kaki itu masuk dalam WC. Jadi karena zahir daripada hadis ini, idza dakhala al-khala, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam WC, maka baca doa. Berarti tatkala melangkahkan kaki, memasukkan kaki kiri ke dalam WC, boleh seorang baca doa itu meskipun sebagian badannya sudah masuk dalam WC, dan ini merupakan zahir daripada hadis. Dan kata Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah, kita membawakan hadis kepada zahirnya itu lebih baik daripada kita mentakwil hadis, menafsirkan hadis dengan makna yang lain. Namun wallahu alam bisawab, pendapat yang lebih rajih bahwasanya maksud dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, jika masuk WC, maksudnya idza arada ay yadkhula al-khala, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mau masuk dalam WC. Jadi belum masuk, masih di luar baru baca doa. Hal ini dikuatkan dengan hadis yang lain, riwayat yang lain sebagaimana termaktub dalam Sahih Al-Bukhari, namun riwayatnya ta'liqan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, idza arada ahadukum ayyadkhulal khala, jika salah seorang dari kalian ingin masuk WC. Jadi ada kalimat arada, ya. Jika ingin masuk ke dalam WC. Jadi maksudnya di sini idza dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dia masuk, maksudnya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin masuk ke dalam WC. Sebagaimana saya katakan dalam riwayat yang lain, Anas bin Malik mengatakan kana idza arada ayyadkhul. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin masuk WC. Jadi doa ini dibaca sebelum masuk ke dalam WC. Dan hal ini sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billah. Jika kalau kita terjemahkan secara letterlek, artinya fa idza qara'ta, jika engkau baca Quran, maka berta'awudzlah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah. Padahal maksudnya apa? Idza aradta an taqra'al Qur'an. Artinya jika kau ingin baca Quran, maka berta'awudz. Tentunya kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca Quran. Setelah berta'awudz, setelah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru kita baca Quran. Sebagaimana dalam hal ini juga, sebelum kita masuk WC kita baca doa di luar, ya. Kemudian juga jadi permasalahan di antara para ulama, bagaimana jika kita buang air di padang atau tempat yang terbuka, yang bukan WC, bukan tempat tertutup. Mungkin dalam kondisi tertentu kita lagi camping atau lagi kemana, tidak ada WC, maka terpaksa kita buang air di tempat yang tidak ada, bukan tempat yang tertutup. Kapan kita baca doa? Ya. Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah mengatakan bahwasanya tidak ada khilaf di antara para ulama, boleh kita mengatakan doa tersebut meskipun di tempat kita akan buang air, sebelum kita buang air, tidak mengapa. Karena bukan di tempat tertutup, bukan di WC. Jadi kalau kita misalnya ingin menunduk, ingin buang air, sebelum menunduk kita bisa baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Namun yang benar masalah ini juga masalah khilafiyah, bukan masalah yang disepakati. Sebenarnya mengatakan kalau kita di tempat terbuka seperti itu pun kita menganggap seakan-akan tempat yang akan kita buang air itu ada WC-nya. Jadi sebelum kita sampai kepada tempat yang untuk kita buang air, kita pun baca doa sebelum kita sampai di tempat tersebut. Kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith.
Kemudian ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau arti dari doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari khubuthi dan khaba'ith. Para muhadditsin, ahlul hadis, mereka mendobat, mensyakal, memberi harokat dalam kalimat khubuthi. Ada dua riwayat, ada khubuthi dengan mendommah huruf ba, khubuthi, ada dengan mensukun huruf ba, khubthi. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi dengan mensukun huruf ba, dalam riwayat yang lain dengan mendhamma huruf ba. Kalau dengan didhammah maka maknanya, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari setan-setan laki-laki, wal khaba'ith, dan aku berlindung kepada Engkau dari setan-setan perempuan. Kalau kita artikan Allahumma inni a'udzubika minal khubthi dengan disukun ba, artinya ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari segala keburukan. Ya. Dan dua riwayat ini sahih, dengan didhammah maupun disukun, dan maknanya semuanya benar. Tatkala seorang mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubthi dengan disukun huruf ba, maka maknanya ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari keburukan, dari segala macam keburukan. Baik keburukan yang berkaitan dengan keyakinan, dengan akidah seperti kekufuran atau pemikiran bid'ah, atau keburukan yang berkaitan dengan perkataan, yaitu perkataan yang jorok, perkataan yang buruk, makian dan celaan, atau keburukan dalam tingkah laku dari akhlak yang buruk, atau keburukan yang berkaitan dengan makanan, itu dari makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang syubhat. Tatkala kita masuk ke kita baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubthi, ya Allah, hadirkan dalam hati kita, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari perkara-perkara yang buruk, baik keyakinan yang buruk, perkataan yang buruk, akhlak yang buruk, maupun makanan yang buruk, makanan yang haram. Adapun kalau kita dengan mendhammah huruf ba, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi, dengan mendhammah huruf ba, maka maknanya ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari setan-setan laki-laki, wal khaba'ith, dan dari setan-setan perempuan. Dari sini kita ambil faedah bahwasanya para setan itu ada laki-laki, ada perempuan. Setan dari golongan jin itu ada laki-laki dan ada perempuan. Sebagian ulama merajihkan bahwasanya yang lebih kuat adalah dengan al-khubuthi, dengan dhamma. Kenapa? Karena ada hadis yang lain. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadhil khushush muhtadharah." Kata Rasulullah SAW, sungguhnya WC-WC ini, tempat buang air ini muhtadharah, yaitu dihadiri, artinya dihadiri oleh para jin, dihadiri oleh para setan. Maka jika salah seorang masuk dalam WC, dia berlindung dari godaan setan yang mereka menghadiri tempat-tempat seperti ini. Ala kulli hal, dua-duanya maknanya benar, baik kita mengatakan khubthi ataupun khaba'ith. Dari di sini kita tahu bahwa aslinya jin itu anna minna salihun wa minna muslimun. Dalam ayat Al-Quran disebut dalam surat jin bahwasanya jin-jin mengatakan kami ada orang-orang Islam dan kami ada orang yang bukan Islam. Kami ada orang-orang yang saleh dan kami ada orang-orang yang tidak saleh. Bahkan para jin mengatakan kunna tara'iqa qidada. Sungguhnya kami itu bertarekat-tarekat. Artinya para jin itu sebagaimana manusia, memiliki pemikiran-pemikiran, memiliki tarekat-tarekat, memiliki kelompok-kelompok. Ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang orang muslim, ada yang saleh, ada yang nakal. Ya. Seperti itulah jin sebagaimana golongan manusia. Ada yang memiliki pemikiran ini, ada yang memiliki pemikiran itu, ada yang tarekat ini. Kunna tara'iqa qidada. Kami bertarekat-tarekat, bermodel-model, model kami bermacam-macam. Di antara jin adalah golongan jin syaitan, yang mereka laki-laki dan ada perempuan yang mereka juga hadir dalam WC untuk mengganggu orang-orang yang buang air. Oleh karena itu, kita tatkala masuk dalam WC kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baca doa ini. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Dalam riwayat yang lain ada tambahan bismillah. Rasulullah dalam riwayat lain dikatakan mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baru kemudian kita melangkahkan kaki kiri kita
untuk memasukkan kaki kita dalam WC. Jadi demikianlah ikhwan fillah akhwati fiddin azanillahu iyyakum, doa yang hendaknya diucapkan oleh seorang tatkala ingin masuk dalam WC. Kita simpulkan bahwasanya doa ini ya dibaca, dikeraskan juga tidak mengapa, kemudian dibaca sebelum masuk dalam WC. Kita ucapkan sebelum kita masuk dalam WC sambil menghadirkan makna dari doa tadi. Kalau kita membaca dengan khubsi, dengan mensukun huruf ba, maka kita mengatakan dalam hati kita, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perkara-perkara yang buruk, baik keyakinan yang buruk, akhlak yang buruk, perkataan yang buruk, ya, maupun makanan-makanan yang buruk. Tapi kalau kita dengan mendomah huruf ba, khubusi, maka artinya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan setan, baik setan laki-laki maupun setan wanita. Ini doa masuk dalam WC. Adapun doa tatkala kita sudah keluar dari WC, maka kita mengucapkan doa. Aku ya Allah, menyebutkan katakan gufranaka, mengatakan ya Allah ampuni dosa-dosaku. Kenapa? Karena kita tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Sungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Akan tetapi betapa banyak orang yang tidak merasakan besarnya nikmat Allah tersebut kecuali tatkala Allah mengambil nikmatnya dari dirinya. Betapa banyak orang yang tidak tahu betapa besar nikmat mata, betapa besar nikmat penglihatan, betapa besar nikmat pendengaran, betapa besar nikmat pemikiran, kecerdasan yang Allah berikan. Ya, betapa besar nikmat-nikmat tersebut. Namun mereka tidak rasakan nikmat tersebut kecuali tatkala Allah ambil. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, terlalu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Coba seandainya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan pandangan salah seorang dari kita, subhanallah, maka dia akan benar-benar merasakan bahwasanya pandangan itu sangat berharga. Maka dia akan berhati-hati, tidak memandang sembarangan. Demikian juga pendengaran. Seandainya seseorang jadikan tuli oleh Allah Subhanahu wa taala, maka benar-benar dia merasakan nikmat pendengaran. Seharusnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak digunakan untuk mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun bagaimanapun kita bersyukur, bagaimanapun kita berusaha bersyukur, kita sebenarnya tidak bisa bersyukur dengan sebagaimana mestinya. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah memudahkan kita untuk bisa buang air, bisa mengeluarkan kotoran dari dalam perut kita tatkala kita buang air. Ini nikmat yang luar biasa. Seandainya Allah Subhanahu wa taala membiarkan kotoran tersebut dalam perut kita tidak keluar, maka betapa banyak penyakit yang akan menimpa kita. Betapa banyak penyakit ya yang akan menimpa kita. Dan bisa-bisa kita meninggal gara-gara tetapnya kotoran yang terdapat dalam perut kita. Oleh karena itu, seorang tatkala keluar dari WC diingatkan agar membaca doa gufranaka, ya Allah ampunilah aku. Ya, artinya Allah ampunilah aku dari segala dosa-dosaku, dari segala kekurangan yang aku lakukan. Kita mengaku kepada Allah bahwasanya kita tidak bisa bersyukur sebagaimana mestinya ya. Dan kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis yang lain di antara bacaan doa di antara bacaan doa setelah wudu, ya Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sampai tatkala setelah wudu pun kita diingatkan untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja ikhwan fillah akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, kajian yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pekan depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus bisa mengkaji kitab yang sangat agung ini, kitab Umdatul Ahkam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan memulai untuk pertanyaan pertama, Ustaz. Kita bacakan yang sudah masuk. Ustaz, kapankah membasuh jenggot yang tumbuh di wajah dan berapa kalikah kita membasuhnya? Jazakallahu khair. Tafadhol, Ustaz. Adapun membasuh jenggot yang tumbuh di wajah, ya, jenggot yang tumbuh di wajah kita basuh tatkala kita membasuh wajah. Tatkala kita membasuh wajah, ya. Jadi jenggot yang tumbuh di wajah kita basuh tatkala kita membasuh wajah, dan kita berusaha untuk mengenakan air ke dalam kulit wajah, ya. Jadi kita sela-sela jenggot yang tumbuh di wajah dan dicuci sebanyak 3 kali sebagaimana kita mencuci wajah, ya. Ya, nah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, Ustaz, kita bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk.
Pertanyaannya, Ustadz, untuk orang yang masih awam yang tidak tahu tata cara berwudu yang sesuai dengan Rasul, bagaimanakah wudunya, sah ataukah tidak? Tafadhol Ustadz. Wallahu bisawab ya. Jadi masalah sah atau tidak sah kita kembali kepada syarat dan rukun wudu ya. Kalau seandainya ada bagian dari rukun wudu dari 4 anggota wudu yang ternyata tidak terpenuhi atau syarat wudu yang tidak terpenuhi, maka wudu tersebut tidak sah ya. Akan tapi demikianlah Allah Subhanahu wa taala sangat memberi udzur kepada hambanya. Masalah diterima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kejahilan, kebodohan tersebar di mana-mana. Apalagi di Nusantara, di tanah air kita, terlalu banyak kejahilan, kebodohan yang tersebar di tanah air kita. Betapa banyak orang terjerumus dalam kesyirikan, mereka tidak sadar itu kesyirikan. Jangankan masalah wudu, masalah kesyirikan, masalah yang sangat berbahaya, mereka terjerumus ke dalamnya. Oleh karena itu, adapun masalah wudu, bagaimanapun, sebagaimana orang yang sholatnya tidak tahu cara sholatnya ngawur, kemudian tidak memenuhi rukun-rukunnya, kita katakan sholatnya tidak sah. Akan tetapi masalah diterima atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wudu itu punya syarat-syarat, punya rukun-rukun, sebagaimana sholat juga punya syarat dan punya rukun. Oleh karena itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala ada seorang yang datang menemui Nabi, kemudian sholat 2 rakaat, Rasulullah tegur, sholatnya tidak sah. Kata Rasulullah SAW, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Sungguhnya engkau belum sholat lagi. Dia pun sholat lagi, ternyata sholatnya salah lagi. Rasulullah mengatakan lagi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Sungguhnya sholatmu tadi tidak sah, sholat lagi sampai 3 kali. Sampai dia mengatakan, saya tidak bisa lebih baik daripada ini. Namun Rasulullah SAW tidak menyuruh orang ini untuk mengqadha sholat-sholat yang salah-salah dahulu ya. Kenapa? Bisa jadi dia punya uzur. Demikian juga orang-orang awam, bisa jadi mereka berwudu dengan seadanya karena tidak tahu ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka dan menerima wudu dan salat mereka. Allah alam bisawab. Ya, baik Ustaz, kita bacakan Ustaz pertanyaan yang sudah masuk. Ya Ustaz, kalau dalam masalah berwudu, Abu Hurairah menambahkan dari apa yang disampaikan atau yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah mungkin dalam hadis lain beliau juga menambahkan hadis Rasulullah yang lain? Tafadhol Ustaz. Pertama, masalah ini apakah Abu Hurairah menambah lafal yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Fa in istata'a minkum ayutila ghurratahu wa man istata'a minkum ayutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang bisa menambahkan cahayanya di wajah dan di kakinya, maka lakukanlah. Kita katakan ini khilaf di antara para ulama tentang apakah ini merupakan lafal dari Nabi ataupun lafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita katakan ini khilaf. Apakah ini lafal dari Nabi ataupun lafal dari Abu Hurairah? Sebagian mazhab, 2 mazhab kalau tidak salah, mengatakan ini lafal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan lafal dari Abu Hurairah. Dan yang kita rojikan pada pertemuan lalu, ini adalah lafal dari Abu Hurairah. Jadi masalahnya masalah khilaf. Tidak bisa dipastikan ini lafal Abu Hurairah atau lafalnya Nabi. Karena kita katakan 2 mazhab mengatakan ini adalah perkataan Nabi, 2 mazhab mengatakan ini adalah perkataan Abu Hurairah. Cuma kita lebih condong pada pendapat bahwa ini perkataan Abu Hurairah. Yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tidak bermaksud untuk merubah hadis, tidak bermaksud untuk menambah-nambahin hadis, enggak. Dia menyampaikan hadis. Kemudian kalaulah kita memilih pendapat bahwasanya ini merupakan perkataan Abu Hurairah, bukan perkataan Nabi, ya. Kita merojihkan, menguatkan pendapat bahwasanya ini merupakan perkataan Abu Hurairah dan bukan perkataan Nabi, maka Abu Hurairah tidaklah bermaksud untuk merubah hadis atau menambah-nambah hadis. Sama sekali tidak. Perkaranya beliau menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau menyampaikan sebuah ta'liq, komentar terhadap Nabi. Hanya saja perawi tidak membedakan mana perkataan Nabi, mana perkataan Abu Hurairah. Jadi kesalahan bukan pada Abu Hurairah, kesalahan kepada rawi yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Oleh karena itu disebut dalam pertemuan yang lalu, rawi al-mujmir hada, tatkala dia mengatakan, saya dalam riwayat Ahmad dia mengatakan saya tidak tahu apakah perkataan ini dari perkataan Nabi atau perkataan Abu Hurairah. Jadi kesalahan bukan kembali kepada Abu Hurairah tapi kembali kepada perawi. Oleh karena itu tidak boleh kita sama sekali menuduh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menambah-nambah lafal hadis. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, tidak sebagaimana orang-orang Syiah yang berusaha untuk mencela Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi jangan sampai terlintas dalam benak kita bahwasanya Abu Hurairah menambah-nambah lafal hadis. Itu pun hadis ini pun masih diperselisihkan. Apakah ini perkataan Nabi atau perkataan Abu Hurairah? Wallahu alam bishawab. Ya baik Ustaz, sudah banyak pertanyaan yang masuk. Kita bacakan kembali pertanyaan Ustaz.
Ya, silakan. Ya, baik, pertanyaannya, Ustadz, benarkah mazhab fikih pada zaman dahulu jumlahnya banyak? Lantas mengapa sekarang yang masyhur tinggal 4 mazhab fikih saja? Tafadhol, Ustadz. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, akhwati fiddin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar bahwasanya mazhab dulu bukan cuma 4 mazhab. Ya, ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Abu Thawr, ya, selain mazhab empat ini. Ya, akan tetapi mazhab itu kemudian terkenal cuma 4, ya. Karena demikianlah mungkin Allah memberikan barokah kepada mereka, murid-murid mereka mengembangkan mazhab mereka sehingga mazhab mereka pun menjadi masyhur. Ini semakin memperkuat bahwasanya kebenaran itu bukan hanya harus terdapat pada mazhab, bukan harus terdapat pada mazhab, tapi dalil yang ada itulah yang benar. Yang adanya dalil itulah kebenaran, kita berpatokan kebenaran pada dalil. Akan tetapi kita harus menghormati pendapat mazhab, ya. Karena mereka adalah Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka adalah a'imah, para a'imah, dan mereka hidup di qurun mufaddalah, generasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi yang mulia. Dan mereka telah diberikan barokah dalam ilmu mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mazhab mereka pun berkembang. Tentunya mereka lebih alim daripada kita. Oleh karena itu, bagaimanapun juga kita berusaha tetap melihat bagaimana pendapat mereka sebelum kita merajihkan. Demikianlah para fuqaha, para ahli fikih zaman sekarang pun yang berhati-hati, mereka tidak kemudian ujub atau bangga dengan otak mereka. Enggak, sebelum mereka mengeluarkan pendapat, mereka lihat dulu pendapat kesimpulan dari tadi bahwasanya 4 mazhab. Dahulu memang lebih daripada 4 mazhab, ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, Abu Thawr, dan yang lainnya, mazhab Ishaq. Ya, namun dan mereka semua ulama salaf, a'immatus salaf. Mereka adalah imam-imam para salafus saleh, dan mazhab mereka namun tidak berkembang, tidak sebagaimana 4 mazhab yang tersohor sekarang ini. Tetapi pendapat mereka tetap diperhitungkan oleh para ulama fikih zaman sekarang. Pendapat Ishaq, pendapat yang tetap diperhitungkan oleh mereka dan tetap dipertimbangkan oleh mereka. Oleh karena itu, ini diantara nikmat kalau seorang memiliki murid-murid yang mereka berkhidmat kepada gurunya, ya. Kalau seandainya seorang yang alim namun ternyata murid-muridnya tidak mengkhidmah kepada ilmu sang guru, maka ilmunya akan lama-lama akan hilang dan dilupakan. Berbeda dengan seperti mazhab Syafi'i, mazhab Malik, mazhab Abu Hanifah, mazhab Ahmad. Mereka memiliki murid-murid yang banyak dan mereka mengembangkan ilmu-ilmu para imam tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, Ustaz. Kita bacakan kembali, Ustaz, pertanyaan yang sudah masuk. Ya, baik, pertanyaannya, Ustaz, apakah jin melihat aurat kita tatkala ketika kita berada di kamar mandi? Tafadhol, Ustaz. Ya, benar bahwasanya jin melihat aurat kita. Oleh karena itu dalam hadis Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW mengatakan yang menjadi sitar penghalang antara aurat kita dengan mata para jin, kita mengucapkan bismillah. Oleh karena saya katakan tadi dalam riwayat yang lain ada tambahan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Oleh karena itu tatkala kita masuk WC kita mengucapkan bismillah agar bisa menjaga aurat kita dari pandangan jin, ya. Karena kita ketahui bahwasanya jin bisa jadi tertarik pada manusia, jin bisa jadi tertarik pada manusia. Oleh karena itu tatkala kita masuk dalam WC kita mengucapkan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Iya, nah. Tapi bagaimana apabila ketika kita masuk terburu-buru kemudian lupa, Ustaz, membaca bismillah dan doa tersebut, Ustaz? Ya, mudah-mudahan jinnya juga lupa. Ya, yang penting kita harus senantiasa ingat, Ustaz, untuk berhati-hati, kan? Ya. Iya, nah, Ustaz. Baik, kita baca pertanyaan berikutnya, Ustaz. Silakan. Ustaz, ketika kita keluar kamar mandi, kita mengucapkan ghufranaka. Mengucapkannya apakah ketika di luar WC ataukah di dalam WC? Tahu, Ustaz? Kita ucapkannya tatkala kita sudah di luar WC. Jadi setelah keluar dari WC baru kita mengucapkan ghufranaka, ya. Ya, nah, Ustaz. Baik, kita bacakan kembali, Ustaz. Pertanyaannya sudah banyak yang masuk. Pertanyaannya, Assalamualaikum, Ustaz. Kalau buang hajat dan tidak boleh menghadap kiblat, bagaimanakah kalau di tempat tertutup? Apakah sama seperti WC yang menghadap kiblat? Bagaimana hal ini? Tafadhol, Ustaz. Masalah ini insya Allah kita akan sampaikan pada pekan depan. Khilaf para ulama tentang masalah ini. Apakah kita tidak boleh menghadap kiblat tatkala buang hajat, tatkala dalam WC, di luar WC, atau juga dalam WC juga tidak boleh? Ini masalah khilafiyah dan insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Ya, Ted. Ini ada pertanyaan yang sebelumnya, Ustaz, pertemuan yang lalu. Mungkin bagi para pendengar ada yang belum jelas. Nah, kita bacakan, Ustaz, ya, pertanyaannya. Ya, silakan. Ya, baik, pertanyaannya, Ustaz, bagaimanakah wudu pada saat berkumur dan hidung?
Apakah bagaimana berkumur kemudian hidung 3 kali atau berkumur 3 kali, hidung 3 kali? Tafadhol Ustaz. Zahirnya dalam hadis bahwasanya tidak dipisahkan antara kumur dan hidung. Jadi fa'akhadha yadahu fi inahi, kemudian disebut dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW masukkan tangannya dalam tempayan, kemudian beliau berkumur-kumur, fatamat madha wastansyaqqa wastanthar. Beliau berkumur-kumur sambil beristinsyak, menghirup air dalam air dan kemudian dikeluarkan. Jadi tidak dipisahkan, sambil berkumur-kumur kita menghirup air. Jadi satu tangan itu, air itu kita gunakan untuk berkumur dan menghirup air. Tentunya kita masukkan air berkumur-kumur dulu, baru kemudian dihirup air tersebut. Tapi airnya dari satu tangan, ya, sebanyak 3 kali. Jadi satu tangan untuk sekali berkumur-kumur dan menghirup air istinsyak, dan kemudian ambil lagi yang kedua, dan kemudian yang ketiga. Ya baik Ustaz, kita baca pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Pertanyaannya Ustaz, adakah hadis dari Abu Umamah Al-Bahili tentang air itu yang tidak najis oleh sesuatu kecuali jika terdapat 3 perubahan? Pertanyaannya, apakah hadis tersebut dhaif dan kenapa hadis tersebut masih digunakan apabila dhaif? Tafadhol Ustaz. Benar, hadis itu hadis yang dhaif. Akan tapi para ulama bersandar bukan pada hadis ini, tapi pada ijma. Perkara ini bahwasanya air itu tidak akan najis kecuali jika tercampur najis dan akhirnya merubah dari salah satu 3 cirinya, baik rasa, bau atau warnanya. Ini perkara ijma, kesepakatan para ulama, dan ini disepakati oleh para ulama, dan ijma, kesepakatan ulama itu merupakan hujah dalam syariat Islam. Kebetulan ada hadis yang dhaif yang menguatkan ijma ini. Jadi landasan para ulama bukan pada hadis dhaif ini, tetapi landasan ulama kepada ijma yang disepakati. Meskipun tidak ada hadis ini, tetap aja ijma itu merupakan hujah, merupakan dalil dalam syariat Islam. Kebetulan ada hadis ini. Yang terakhir Anda sudah jawab, ya. Baik Ustaz, kita coba kajian pada malam. Iya insyaallah Ustaz. Ya jazakallahu khairan Ustaz. Ya baiklah, alhamdulillah ikhwatal iman a'adzani Allahu wa iyyakum, para pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan kepada kami untuk pembahasan pada malam hari ini bisa kami ajukan kepada beliau, dan yang beberapa pertanyaan sudah dijawab. Untuk pertanyaan yang belum, insyaallah kita akan mengajukannya pada pertemuan yang pekan depan, hari Selasa pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, insyaallah taala. Kita tutup kajian pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.